Ya Allah, kalau ada hambamu yang tidak bisa merasakan betapa ajaib semuanya ini, ya Allah, bukalah hatinya, bukalah pikirannya, supaya mereka merasakan betapa semuanya itu tidak ada yang tidak ajaib. Jadi aku tidak meminta apa-apa, ya Allah, aku kasih rasa syukur saja terhadap keajaibanmu yang luar biasa setiap saat aku rasakan. Ngono lho, Rek. Jadi saya itu tiap hari bersyukur, menderita bersyukur, ajaib. Kok bisa ya rasa menderita ya? Ajaib itu. Rasa sakit itu baik apa buruk? Baik. Tapi kamu manggil nggak kalau sakit? Lah iya. Lah kalau Anda punya keseimbangan nilai hidup, maka kamu kan cepet inget loh, memang harus sakit. Bayangin kalau kamu nggak punya rasa sakit, ya toh? Bayangin kalau kamu mau kencing nggak terasa, mau beol nggak terasa. Coba, ajaib nggak bahwa kamu bisa merasakan mau buang air besar? Ajaib. Bayangin kalau si itu tak dihilangkan sama Allah. Moro-moro mulang di kelas ya tak telotok ya kan? Ya nek mulang di kelasnya sidang kabinet. Lah kursi ini jembret cabenya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang nggak usah susah-susah toh, rasa syukur itu begitu mudahnya toh. Dan tiap saat yang kita bersyukur, kan begitu. Oke. Dari sini tuh tadi, dari Mas siapa tadi? Mas Bobi. Jadi saya optimis karena kesolehan penting, nasionalisme meningkat. Saya tidak pernah melihat bahwa nasionalismenya menurun. Yang menurun itu bapak-bapakmu yang sedang menjabat. Betul enggak? Tapi kalau rakyatnya, oh Indonesia kacau, iya kata lapo, tapi Indonesia aku kata lapo kon. Kan gitu, betul enggak Mas? Ayo mau Malaysia mau siapa? Wong Melayu aja kok sombong kamu. Kabur. Ada dua macam Melayu, kabur atau Melayu. Kenapa tidak menguat? Kenapa tidak mengembang? Loh, orang Indonesia itu tidak perlu biaya besar untuk gembira. Bisa apa bisa melawan? Siapa yang lebih cepat bikin sesuatu di medsos melebihi orang Indonesia? Baru kejadian setengah jamnya lalu tersebar mbuh apa enggak sing gak itu. Ya toh Mas. Reaksinya langsung gitu. Ada bom gitu langsung ada video tukang sate gini. Ya. Itu dikagumi di seluruh dunia. Ya apa wong Indonesia ya? Ya apa gitu. Coba Mas ya, Anda lihat tetek sepur itu. Tetek sepur itu apa? Simbangan rel sama jalan. Entah di Jakarta, kalau di Jogja atau di daerah itu Anda lihat, ini kan dua jalur. Di depan jalur, di depan pagar ini separuh-separuh apa penuh? Di sini kedua jalur penuh, di sini penuh. Teorinya tabrakan. Pernah tabrakan nggak? Nggak. Coba lihat itu, setiap ada apa? Pelintasan kereta, kan penuh. Begitu ini buka, jalan. Ini orang aneh ini Indonesia ini. Lo kok iso loh? Kok iso itu loh? Kalau lihat caranya motor, wah, sudah jelas ini lampu merah ini bareng, ini di kiri. Begitu hijau, seret ke sini. Betul enggak Mas? Atau ini seret. Apakah sakit jantung yang dilewati? Enggak. Biasanya dia juga begitu ya. Indonesia. Jadi kalau melihat kacaunya lalu lintas hidup di Indonesia yang tampak langsung di lalu lintas dan juga di birokrasi, juga di apa saja, seharusnya kan sudah tabrak anda karu-karuan. Tapi angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangat rendah.
Kenapa? Karena manusianya ajaib. Itu saya tiap hari itu loh, kadang-kadang mimpi lah, iya ini 2 jalur, kereta lewat, ini 2 jalur. Begitu keretanya pergi, loh kok bisa ya? Kok bisa itu loh? Coba besok ya kamu lihat ya, loh kok bisa itu loh? Di mana-mana di seluruh dunia itu tabrakan, di sini enggak. Ada, Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi hati-hati ya, banyak jin di Indonesia, banyak yang ikut bekerja, banyak yang mensupport manusia. Kasihan rakyat ini, kasihan. Akhirnya jinnya, ayo. Akhirnya jinnya ikut menyelamatkan. Oke, mudah-mudahan Anda terjawab juga. Artinya saya setuju, tidak ada masalah Anda berpendapat ini baik, itu baik, dan seterusnya, monggo. Cuman nomor 1, benahi cara berpikirmu. Jadi 4 tadi 1, tolong ingat. Akidah akhlak. Jadi hubunganmu sama Tuhan, sama manusia secara moral beres. Nomor 2, militer kepada dirimu sendiri, cinta sayang kepada orang lain. Nomor 3, muhasabah, akuntansi, hitung semuanya secara tartil. Nomor 4, IT. Barang siapa menguasai IT, dia menguasai masa depan. Kamu belum menguasai IT, kamu masih menjadi konsumen IT sekarang. Betul enggak? Mulai sekarang kreatif, Anda harus jadi subjek, Anda harus yang ngatur, bukan Anda diatur. Seharusnya Facebook nanti ada yang baru lahir dari Indonesia, gitu ya. Handphone itu yang paling laris di Indonesia, nanti pabriknya harus ada di Indonesia. Servis handphone itu, Anda pergi ke Helsinki dulu zaman Nokia, saya di sana, Finlandia, itu pusatnya Nokia. Anda pergi ke Seoul, Samsung. Anda pergi ke Silicon Valley, Anda pergi ke pusat-pusat handphone, itu cari tukang servis nggak ada. Di sini nih, sak dalan nih, 30. Ada yang sekolah? Tidak. Ada yang kursus? Enggak. Ada kursus servis handphone? Enggak ada. Langsung bisa. Bisa. Kan itu. Bagaimana mungkin Anda tidak percaya diri? Maka generasi yang kadang bukan generasi minder seperti bapak-bapakmu sekarang, bukan generasi yang rendah dan tidak punya derajat seperti bapak-bapakmu yang memerintah sekarang. Kamu bukan pemerintah yang hamba sahaya, kamu subjek, kamu adalah fa'il, kamu adalah pemimpin dari dunia. Ojo meneh dunia, handphone sih nggak jelas sih loh. Jadi, coba mana di dunia ada handphone kemasukan air? Caranya bagaimana? Pakai paman enggak dilebokno beras. Dan itu sangat efektif. Dilebokno beras. Ajaib. Istiad. Itu beneran. Dan itu banyak sekali yang ide-ide seperti itu. Coba tanya super truk itu. Mana ada yang taat sama dokter? Dia bikin ramuan sendiri. Gitu. Saya termasuk. Saya itu terlanjur waktu saya penyair seumur Anda, saya umur 9, 17, 18 ke atas, itu saya sangat miskin dan sering sakit karena begadang terus, kurang makan. Akhirnya saya ketemunya di Colgin. Jadi kalau sudah terpaksa saya minum di Colgin. Kalau sampai 2 itu saya langsung ngantuk. Akhirnya kesadaran orang kalau memang harus menggunakan obat itu kan bagaimana mengurangi dosis, jangan membiarkan dosisnya meningkat. Jadi kalau kemarin 2 butir baru sembuh, sekarang 1 butir harus sembuh. Mungkin agak lambat tapi saya lawan. Lama-lama setengah butir. Lama-lama enggak pakai, lama-lama bisa sembuh. Sekarang karena sering terpaksa, karena saya maihan terus, ini nanti jam 4 ya saya langsung ke airport. Besok malam saya acara lagi di mana, bukan mau cepat lusa. Besok itu di
XT Square. Pagi saya harus ke teman-teman dokter gigi dan seterusnya. Saya terus, maka saya kadang-kadang terpaksa dikolgin, tapi jangan dipikir saya butuh dikolgin. Dikolgin itu saya pidatoi. Saya loro poai dikolgin. Sakit apa saja dikolgin, serak dikolgin. Ya piye? Pusing dikolgin. Apa saja dikolgin, pokoknya gin ngono aku. Pokoknya aku rada terpaksa iki, ya kon ngewangi aku ya nggih, tak ubah jadi. Lah iya Mas. Dan itu bukan karya saya, di desa saya itu pil KB itu untuk obat ayam sakit. Lah temenan. Kan enggak ada budaya minum pil di desa. Lah kok sama BKKBN dikasih pil untuk keluarga berencana. Akhirnya entah siapa yang memulai, ada ayamnya kok gini-gini dikasih pil sembuh. Jadi ternyata pil KB itu gunanya untuk menyembuhkan ayam, dan itu berlaku sampai sekarang. Waduh PT Kulor Doloro duwe pil KB tegak. Lah piye? Coba itu, that is Indonesia. Jadi kalau mau menjajah Indonesia pikir agak panjang. Ya. Entah naga, entah macan, entah siapapun, mikir agak panjang. Baik-baik sama orang Indonesia. Baik-baik. Jangan jajah, menguasai aset oke. Tapi jangan ragus. Berbagi yang baik. Kalau enggak, nanti kamu kaget sendiri loh. Kaget loh kamu nanti. Loh, arek-arek. Kan nanti kamu kaget, saya sudah tahu 3 opsi tapi enggak akan saya omongkan. Kaget sendiri loh kamu. Kamu kalau saya, itu kan yang sekarang menjajah Indonesia sejak dunia ini sejak 1400 itu kan Dajjal. Tata nilainya Dajjal semua, sampai Renaissance, sampai pertarungan barat sosialisme, sampai Huntingtonisme, sampai demokrasi, itu kan Dajjal semua. Tata nilai Dajjal, dibalik surga jadi neraka, neraka diperlakukan sebagai surga. Kemudian sekarang Ya'juj Ma'juj, katakanlah istilahnya begitu, menyerbu dari utara, masuk kemana-mana. Wes pokoknya bleng. Jangan lupa, Ya'juj Ma'juj yang sama Dajjal itu kan anak kemarin sore. Itu baru lahir, belum lama itu. Di sini ini tempatnya iblis. Kamu jangan salah ya. Ini iblis dulu. Karena dia tidak setuju Tuhan bikin manusia, kemudian dia diusir, dia milih tanah Jawa. Karena iblis tahu nanti pasti bikin manusia pakai tanah liat. Pasti nanti ada malaikat yang Allah utus untuk pergi ke tanah Jawa untuk ambil tanah liat. Waktu dipertimbangkan Blora apa Kebumen gitu. Loh beneran, akhirnya iblis berkuasa di Pulau Jawa, menguasai seluruh bumi, tapi kerajaannya di sini. Kalau Anda belajar wayang tahu itu. Anda belajar wayang, Anda tahu itu, dan saya tidak dari wayang. Gitu ya. Terus akhirnya Jibril suruh ambil tanah liat. Ya Jibril, ambillah tanah liat di Pulau Jawa. Begitu Jibril sini, iblis. Apa? Wow, Jibril takut. Loh kok Jibril takut? Loh, Jibril itu juniornya iblis. Iblis itu malaikat paling sepuh yang paling disayang oleh Allah. Dia Kanzul Jannah. Dia malaikat yang paling khusyuk, yang paling roki, yang paling sajid, yang paling khusyuk sujudnya, rukuknya maupun takbiratul ihramnya kepada Allah. Maka Jibril dan lain-lain selalu minta tolong iblis untuk berkomunikasi sama Allah. Kemudian karena iblis paling cerdas, dia tahu ngapain bikin manusia. Allah paling paten-patenan. Allah paling Golkar yang dukung Ahok. Paling gitu. Itu diomongkan sama iblis waktu itu. Terus Allah mengatakan antala ta'lam wa ana a'lam. Dah meneng kamu enggak tahu. Terus wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wahai malaikat, bersujudlah kepada Adam, bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Berarti iblis adalah malaikat. Kan begitu kan? Kalau iblis bukan malaikat, loh dia enggak ikut diperintah kok. Kan wa idz qala lil, dan ketika Allah mengatakan kepada malaikat,
Berarti kalau dia disalahkan kenapa tidak sujud, berarti dia adalah malaikat, kan begitu. Jadi dia senior. Nah, dia jaga Pulau Jawa, Jibril datang dibentak lari, Mikael datang dibentak lari, Israfil juga tidak berani sama iblis, akhirnya Israel. Ditunggu, iblis agak ngantuk. Oh iya, saya video dari jauh, CCTV. Jadi dia nyuri tanah liat, set, terus dia terbang, iblis terbang, nih, kamu nyuri. Tapi Israel sudah terbang. Aku hanya menjalankan perintah Allah. Kalau kamu marah, marahlah kepada yang memerintahku, karena aku tidak bertanggung jawab atas yang aku perbuat. Kuwatul mab'ud fi kuwatil ba'is. Aku cuma diutus, kekuatanku tidak padaku tapi ada yang mengutusku. Akhirnya iblis gagal mengejar, akhirnya tanah liat itu tapel dibawa ke aras, terus Israel yang disuruh mematung Adam. Maka Israel yang punya hak untuk mengambil nyawamu. Nah, karena dia dulu yang bikin patungnya, gitu loh. Itu ceritanya. Ini serius ini. Nah, saya kembalikan. Jadi kemudian Adam diturunkan ke sini, iblis juga yang ngambil. Kemudian ada Anwar, Anwas, Kobil, Habil segala macam, kemudian anak turunnya. Itu kemudian kan pertama kan incest dulu, kawin sama saudaranya atas privilege dari Allah. Kemudian kan waktu itu belum ada sensus penduduk. Jadi ada pernikahan-pernikahan yang campur-campur dengan iblis. Jadi orang-orang yang asli di kepulauan yang sekarang disebut Republik Nusantara Indonesia ini sebenarnya ada yang asli turunan Adam, ada yang campuran iblis. Nah, silakan menyelidiki diri masing-masing. Nah, jadi siapapun akan menjajah Indonesia, tolong hati-hati. Tolong hati-hati. Benar-benar, tolong hati-hati, pikir panjang. Mending bersaudara sama kita, betul enggak? Mending baik-baik sama kita. Mulai sekarang ayo sering datang ke sini. Yo, berbagi-bagi. Kon katanya mbadok sak piro sih? Jangan diambil semua, jangan ragus-ragus. Ini adalah nenek moyangnya semua penduduk dunia. Mereka ini di depan saya ini. Mereka lebih tua dari mereka semua. Jadi kalau kamu sekarang menjajah mbahmu, mbahmu tidak akan marah. Wong kakek kok, betul tak? Kakek kan mosok rebutan motor sama cucu kan? Enggak. Kakek mesti ngalah toh, makanya penuh cinta sudah diambil sana tambangnya, dia bilang tadi gitu. Wong kakek kok, kakek kan ngalah, cucunya enggak apa-apa makan telur, dia sendiri cuma tempe, namanya kakek kok. Tapi kalau cucunya nerusin kurang ajarnya kepada kakek, kan gitu kan? Lo arek iki kan gitu kan, arek iki gurung ero ta, ngono kan kira-kira. Ngerti maksud saya mas ya? Jadi saya optimis dengan semua ini. Saya mengucapkan selamat berjuang, tapi perjuangan itu nilainya pada perjuangannya, tidak pada hasilnya. Begitu engkau berjuang, engkau masuk ke abadian. Begitu engkau suci yang kamu maui, engkau masuk ke dalam keabadian. Hasil tidak ditagih oleh Allah. Yang ditagih oleh Allah adalah konsistensimu sejak dari Warakas sampai kemanapun. Karena saya dulu ma'ian pertama di daerah mereka ini, gitu loh, di samaan di Malarangeng ketika masih belum jadi apa-apa, sama Anas juga. Jadi jangan berani-berani ikut ma'ian. Karena semua yang ikut ma'ian, begitu dia nanti melanjutkan hidupnya dan melakukan ketidakbenaran, Allah menyayanginya dan langsung menghukumnya. Kan begitu? Dan beruntunglah orang-orang yang langsung dihukum oleh Allah. Karena yang opsi kedua, Allah tidak langsung menghukum, ditunda-tunda hukumannya, di istidraj, apa namanya, di ujo. Dan ada yang oleh Allah diformalin, diawetkan, dipanjangkan umurnya untuk disiksa. Panjang umurnya tapi
untune melo. Gitu ya. Itu cerita-cerita dari ini adiknya dia dulu, temennya pendiri KC. Pendiri KC itu Mas Andi Subiakto antara lain ya. Jadi sekarang beliau menjadi ketua sahabat Anas waktu itu. Sekarang saya tidak tahu dia menjadi bisnismen di mana, enggak apa-apa. Semua Anda boleh bebas, tidak ada ikatan di sini. Anda bukan anak buah saya. Anda adalah saudaraku yang aku cintai. Mudah-mudahan engkau juga mencintaiku dan engkau mendapatkan kebebasan. Jadilah dirimu masing-masing karena engkau nanti akan bersama aku sendiri-sendiri ke hadapan Allah. Gitu ya. Jadi jangan terus ada kultus individu. Wah, tuh MH dikultuskan di KC. Ngono ta anak sing ngono ta sing nuduh gitu di Facebook ya. Wah, itu ke MH tuh kalau ndak dicium tangannya marah itu. Kan gitu kan? Wah, itu kultus individu. Aku dikandani ngono pas ning Gresik, aku langsung ngene iki di depan 10.000 orang. Sapa sing ngomong kultus? Ayo. Ayo sing ngomong ngultusna aku sapa? Ayo ngomong kultus. Pokoknya kalau saya dikultuskan muda aku. Ayo ngomong mana? Ayo. Ayo, kalau saya punya pamrih jadi kiai, jadi tokoh, mosok ngene. Aku yang ingin ngasih tahu kepadamu, aku tidak punya pamrih apa-apa kecuali cinta murni kepadamu semua. Tidak ada penderitaan melebihi tidak dipercaya sebagai manusia, betul enggak? Dan aku harus tidak dipercaya tiap saat asal aku masuk bandara. Tidak dipercaya sebagai manusia. Padahal aku itu masuk ke situ sudah 30 tahun terus menerus, tetap tidak dipercaya. Begitu aku check-in, Cak, dibambung tanganku. Terus dikerjain cet, ada KTP-nya, Cak. Ya lah sing kok ambung tangane mang sapa? Loh kamu itu, kamu tadi kan sudah cium tangan saya, jadi kamu kan tahu saya. Loh kok sekarang kamu tanya KTP saya, aturannya begitu, Cak. Lah, ya coba. Nah, Anda yang datang ke KC tidak mungkin jadi robot. Anda orang yang berakal sehat. Dan Anda tidak akan terlibat di dalam. Saya ingin mengingatkan ada beberapa pernyataan Allah. Saya tidak ingin minta tolong siapa-siapa. Jadi Allah mengatakan seburuk-buruk makhluk adalah yang peka telinganya, bisu mulutnya, artinya tidak memiliki apa-apa untuk mengungkapkan kebenaran dan tidak menggunakan akalnya. Asyarud dawab indallahi as-summu wal bukmu walladzina la yaqilun. Itu satu. Dan Anda insya Allah tidak terlibat di situ, tidak terlibat dalam kutukan Allah. Terus nomor 2, Allah berfirman kepada namanya Amran. Loh, Allah berfirman kepada Anda tidak percaya? Loh, lebah saja dikasih firman oleh Allah, wa auha ilan nahli. Allah berfirman kepada lebah, masa tidak percaya? Allah berfirman kepada Anda. Allah berfirman kepada Anda, cuman sebelumnya berfirman kepada Rasulullah. Tapi malam ini kepada Anda konteksnya. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apakah engkau akan bersedih hati dan kemudian membunuh dirimu sendiri hanya karena mereka berpaling dariku dan tidak beriman kepadaku sehingga memilih orang yang tidak kamu sukai itu. Baca surat Al-Kahfi. Begitu kamu menderita karena jagomu kalah, Allah bilang nangis, sedih, bunuh diri. Fa'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Baca surat Al-Kahfi ayat berapa? Saya tidak akan ingatkan karena tidak mungkin saya ingat ayat berapa. Lo ya, lupa itu baik lah. Kalau kita
Tidak pernah lupa kan tidak baik. Lupa itu baik, tidak tahu itu baik pada konteks yang tepat. Kalau Anda tahu semuanya, Anda hancur lebur. Kalau engkau punya istri, kalau engkau punya suami, wahai wanita-wanita, bersyukurlah kepada Allah karena engkau tidak bisa membaca hati suamimu benar-benar. So, kalau engkau bisa membaca isi hati suamimu benar-benar, kamu bunuh diri. Terutama ketika tidur bersamamu. Jangan sampai tahu pikirannya mikir siapa. Oke, waktunya sudah. Oh, masih setengah jam. Oke, pertanyaan aja atau musik, monggo. Jadi saya kemarin dikasih tahu oleh Sabrang. Jadi yang ditawarkan Ma'iyah itu bukan data, bukan materi ilmu, yang nomor satu bukan itu. Bukan tafsirnya, bukan cara berpikirnya yang nomor satu, tapi keseimbangan antara semua itu. Hidup itu adalah balance. Anda baca surat Ar-Rahman juz 27. Jadi misalnya Anda kalau ini tadi pentas kesenian, maka orang yang nonton pentas kesenian dia hanya punya satu poin, yaitu enak apa tidak, bagus apa tidak, aransemennya oke apa enggak, kan begitu. Tapi kalau di Kenduri Cinta ada keseimbangan antara faktor A, faktor B, faktor C dan lain sebagainya. Jadi semuanya menjadi sangat indah karena Anda orang yang punya keseimbangan hidup. Anda tidak menuntut mereka, misalnya gitarnya, sulingnya, nyanyinya, segala macam. Anda tidak menuntut secara estetik, artistik sampai tingkat yang sebagaimana orang berkesenian. Karena Anda punya faktor yang lain yang menyeimbangkan diri Anda, yaitu Anda punya cinta, rasa untuk menikmati semua yang kita alami ini bersama-sama, simpati, kemanusiaan, rasa memiliki kenduri cinta dan lain sebagainya. Itu yang namanya keseimbangan. Jadi saya kira kunci yang utama adalah jangan sampai kehilangan keseimbangan hidup. Artinya jangan melihat orang dari depan saja, dari belakang saja, atau dari samping saja, dari atas saja, atau dari bawah saja. Anda harus melihat hidup ini sebagai sebuah keseluruhan, sehingga Anda tetap berada pada titik imbang. Itu kira-kira gitu ilmunya. Nggak usah difahami sekarang, tapi ingat aja bahwa harus berada pada titik imbang, titik mizan dalam hidup Anda. Mengalami apa saja. Kalau Anda rugi dagang, terus Anda hanya punya kerugian dagang, Anda akan hancur. Tapi Anda harus punya kesadaran tentang dimensi-dimensi yang lain di luar kerugian itu, maka Anda menemukan titik imbang kembali. Hidup adalah mizan, hidup adalah keseimbangan. Alam semesta ini diciptakan Allah di dalam satu sistem yang maha seimbang. Satu. Yang kedua, lagu yang kedua tadi Ibu, Keramat. Kuburan kali. Senang sekali saya. Gini, ilmunya begini. Kalau Anda ditanya, ada kalimat al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kalau Anda ditanya begini, itu kalimat, itu hadis ya? Apa? Itu hadis untuk ibu apa untuk anaknya? Jawabnya gimana? Coba, untuk anak, terus untuk ibu. Boleh saya minta jawaban, kenapa untuk anak? Supaya anak lebih berbakti sama ibu. Supaya lebih berhati-hati, berbakti. Oke, sip. Kenapa untuk ibu? Setiap ibu harus menciptakan surga bagi anaknya. Sip, tepuk tangan. Oke. Sekarang yang benar yang untuk anak apa untuk ibu? Itu yang namanya titik imbang. Nah, definisinya sederhana. Kalau Anda seorang anak, maka hadis itu untuk ibu, untuk kepentingan ibu. Kalau Anda seorang ibu, hadis itu untuk kepentingan anak. Kan sederhana toh?
selama ini dalam cara kita berilmu modern, royoan. Yang benar itu untuk ibu atau yang benar untuk anak. Di Ma'iyah cara berpikirnya tidak begitu, mencari titik imbang. Kalau Anda seorang anak, setiap ayat Allah, hadis Rasulullah itu untuk kepentingan ibumu. Kalau Anda ibu untuk kepentingan anakmu, kan begitu. Ibu saya sendiri menafsirkan karena dia ibu itu untuk kepentingan anak. Jadi surga di bawah telapak kaki ibu itu terapannya pada ibu adalah jangan sampai ibu punya pikiran buruk kepada anaknya, jangan sampai keluar terbersit kutukan atau doa yang buruk kepada anaknya, karena sedikit saja ibunya marah, mangkel dan negatif pikirannya maka akan berakibat buruk pada anaknya. Demikian juga anak harus diterapkan itu untuk kepentingan ibu. Begitu tidak hanya anak sama ibu, ya anak sama bapak, bapak sama ibu, individu sama masyarakat, masyarakat sama individu, negara sama rakyat, rakyat sama negara. Kalau kita punya titik imbang di segala urusan, maka itu yang namanya baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Nah, selama ini semua perdebatan di medsos itu selalu yang benar itu kuku kuryuk, bukan kongkorongkong. Yang satu bilangnya enggak kongkorongkong dong, masa kuku ruyuk. Akhirnya Madura datang, lihat tidak bisa, yang benar kuku runuk. Nah, itu yang namanya manusia memecah alam semesta. Padahal alam semesta itu adalah sebuah ekosistem yang seimbang satu sama lain. Maka jadikanlah dirimu adalah alam semesta yang seimbang, karena di dalam dirimu ada makrokosmos. Kalau engkau tidak seimbang, seluruh alam semesta menjadi tidak seimbang. Gampang saja, begitu kamu pusing kepalamu, sinimu terbentur, itu dunia kan menjadi berapa? Duk gitu terus berapa? Dunia menjadi satu apa dua? Menjadi banyak kan? Panca indera aja sudah langsung menipu Anda, apalagi batin Anda, mental Anda, psikologi Anda. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Jadi nanti Anda mengalami apa saja, kembali ke titik imbang, titik keseimbangan. Oke. Negara ini tugasnya pemimpin adalah menjaga jangkar yang menyeimbangkan seluruh kuda-kuda kapal di atas air itu. Gunanya presiden bukan untuk ngurusin migas, bukan untuk ngurusin perekonomian, pajak. Dia yang menjaga keseimbangan dari semua kegiatan-kegiatan kementeriannya. Itu yang horizontal. Yang vertikal di dalam kebudayaan Jawa disebut manunggaling kawula lan Gusti. Itu maknanya bukan Anda terus ketemu Allah di Gunung Lawu, Allah pakai serban. Terus ada lagi yang kejawen, Allah ternyata pakai belangkon. Yang namanya manunggaling kawula lan Gusti, menyatunya hamba dengan Tuhan, itu bukan Anda individu ketemu sama Tuhan. Karena kalau itu cuma urusan Anda sama Tuhan, ngapain jadi teori sosial? Ngapain dia mau ngomongin ke orang? Itu sudah urus-urus sendiri, mau ketemu Tuhan, mau ketemu hantu, terserah kamu. Tapi kalau sudah menjadi teori ilmu sosial, berarti dia harus bermakna sosial. Itu berarti ya politik, ya kebudayaan, ya ekonomi, ya segala macam. Maka manunggaling kawula lan Gusti itu artinya adalah, menurut tafsir Ma'iyah, kalau engkau menjadi suami, kawulamu kan istri sama anakmu. Kalau rumah tangga berarti ya pembantumu, siapapun yang ikut di rumahmu. Kalau engkau presiden berarti semua rakyatmu. Kalau engkau wali kota, semua rakyatmu di Kota Madya itu. Kalau engkau gubernur, semua rakyatmu di provinsi. Kalau engkau pemimpin, maka Tuhan sama yang kamu pimpin harus menyatu di dalam hatimu. Gitu loh. Kalau saya disuruh ngomong seperti ini, selama saya ngomong berarti saya yang mimpin keseimbangan. Maka ketika saya ngomong, saya tidak boleh menyakiti Tuhan dan tidak boleh menyakiti orang KC. Jadi kalau saya menyakiti orang KC, saya dimarahi Tuhan dan kena akibat semuanya. Dan kalau saya menyalahi Tuhan, Anda akan ikut sakit.
Jadi Tuhan sama Anda harus menyatu di dalam diriku. Manunggaling kawula lan Gusti di dalam diri saya. Itu makna sosial, makna kepemimpinan, bukan makna individu ketemu Tuhan di Gunung Lawu. Itu ya. Maka dia menjadi teori ilmu sosial, manunggaling kawula. Jadi itu bukan urusan kebatinan, itu urusan kepemimpinan politik, kepemimpinan pemerintahan. Itu. Makanya kalau cari presiden namanya manunggal gitu ya. Gal, ya penggal gitu. Yang kapitalis angkat tangan. Kapitalis. Oke, Anda ke sini. Kenapa Anda kapitalis? Jelaskan kapitalis itu apa. Manusia dengan sahabatnya. Kalau kapitalis itu seluruh badannya adalah kelamin. Jelas ya? Jelas ya Mas? Setuju nggak? Jadi apa saja itu dijual. Kalau Ramadan jualan agama. Betul nggak? Kalau Natal jualan Kristen, kan gitu kan? Apa saja dijual, apa saja. Pokoknya nalurinya jualan. Ketemu ayat ingin menjual, ketemu apa saja dijual. Itu artinya kalau digambar itu ya kepalanya kepala kelamin. Gitu Mas ya. Jadi sekarang mulai sekarang Anda mencoba mengamati dengan metode ini. Bedanya dagang dengan kapitalisme. Yang menjajah kita bersama adalah kapitalisme yang maniak dan total dan tidak ada batasnya. Dengan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, kurang ajar itu. Kalau perlu tidak perlu modal tuh, yang sekecil-kecilnya kok. Maka kalau diterusin tidak usah modal tapi laba. Ya nang ngono ngerampok ae wis gak angel-angel wis. Jadi itu teori kelamin, bukan teori ekonomi itu. Teori kelamin. Jadi pokoknya hanya ada kelamin. Oke. Terakhir sekali karena waktunya juga sudah mendesak. Terakhir sekali soal syahwat. Saya ingin ingat, yang berdagang angkat tangan Mas, nyun sewu. Yuk kita transparan yang berdagang. Oke, berdagang dalam arti pragmatis ya, dagang barang apa gitu ya. Tapi kan semuanya sebenarnya berdagang ya. Semuanya ada yang jasa, ada yang... Tapi kan semua berdagang. Yang kapitalis angkat tangan. Kapitalis. Oke, Anda ke sini. Kenapa Anda kapitalis? Jelaskan kapitalis itu apa. Silakan. Karena saya tadi menanyakan yang pedagang siapa, yang kapitalis siapa, berarti di balik itu ada perbedaan arti antara pedagang dengan kapitalis. Monggo Mas, silakan Mas. What do you mean by kapitalis? Ya, saya bekerja di perusahaan yang setiap orientasinya adalah selalu keuntungan gitu. Jadi seperti tidak ada akhirnya gitu loh. Jadi misalkan bisnis ini udah selesai akan membuat suatu bisnis lain, dan itu selalu memang orientasinya adalah melipat gandakan sebuah ya hanya keuntungan. Itu yang saya alami, yang sehingga saya menyebut loh, bahwa kalau orang dagang enggak gitu, Pak. Ya mungkin ada juga, maksudnya yang menyebab kapitalis mungkin juga di hatinya ya mungkin. Tapi saya sudah melihat bahwa perusahaan saya ini kapitalis gitu loh. Tapi kalau ada pedagangan individu. Andanya apa perusahaannya? Ya saya bekerja di perusahaan kapitalis. Anda bagian dari kapitalisme ya, perusahaan Anda. Ya. Itu oke. Ya. Karena cari laba terus gitu kan. Dan enggak ada habisnya. Kalau dagang enggak? Saya kalau mungkin pedagang kan individu gitu kan, individu kemungkinan juga ada yang membatasi bahwa ya cukup yang tadi dicontohkan kalau bekerja cukup jam 2 pagi sampai jam 5. Jadi oke. Jadi cari laba ada bedanya yang membatasi dengan yang tidak membatasi. Ini satu klausul ya, satu klausul. Ada nggak klausul yang lain? Kalau sekarang kita ibaratkan mencari laba atau ambisi to get more and more itu adalah syahwat. Jadi wah kan itu ya. Itu syahwat. Maka apa bedanya pedagang dengan kapitalis? Kalau simbolnya adalah syahwat. Ada nggak yang bisa menolong saya? Ya.
Kapitalis menjual segalanya kalau pedagang. Kalau pedagang yang menjual hal-hal tertentu yang memang layak dijual. Kalau kapitalis apa saja dikapitalkan, dikomoditaskan, dijual, gitu kan? Nah, tepuk tangan untuk dia. Kalau digambarkan dengan karikatur syahwat, setiap manusia itu pedagang. Apakah dagang barang, dagang jasa, gitu kan ya? Tapi dia punya mekanisme seakan-akan dagang atau benar-benar dagang, tapi pokoknya konteksnya dagang. Itu ibarat manusia yang punya syahwat. Semua manusia punya syahwat, jadi dagang itu tidak ada masalah. Rasulullah juga pedagang, tapi Rasulullah bukan kapitalis. Dia juga benar sebenarnya cara berpikirnya benar. Jadi ibaratnya manusia itu semua pedagang. Sama Allah pun Anda membeli surga dengan sholatmu, dengan kelakuan baikmu, betul enggak? Bai'un, jadi bai'un ma'allah atau minallah, itu kan perdagangan dengan Allah. Saya pernah menulis berniaga dengan Allah. Sekarang kalau kita karikaturkan, manusia dengan syahwatnya, dengan kelaminnya itu ibarat manusia dengan keperluan dagangnya. Sebab kalau dia tidak dagang, kalau dia tidak menggunakan syahwatnya, tidak punya anak. Jadi berhenti peradaban, berhenti populasi, hidup berhenti juga. Kan harus punya anak, kan harus ada laba, harus ada pendapatan. Maka cari pendapatan, cari laba itu wajar. Ya ada bedanya orang yang kelaminnya gede banget, ada yang terus pengen terus, ada yang ya sekali-sekali, ada yang rutin seminggu 30 kali. Tapi pokoknya itu ada variabel dan ada gradasinya ya. Manusia dengan syahwatnya. Kalau kapitalis itu seluruh badannya adalah kelamin. Jelas ya? Jelas ya Mas? Setuju nggak? Jadi apa saja itu dijual. Kalau Ramadan jualan agama, betul nggak? Kalau Natal jualan Kristen, kan gitu kan? Apa saja dijual, apa saja. Pokoknya nalurinya jualan. Ketemu ayat ingin menjual, ketemu apa saja dijual. Itu artinya kalau digambar itu ya kepalanya kepala kelamin. Nah, tolong yang pinter gambar besok ya digambar, yang satunya manusia biasa dengan kelaminnya, yang satu seluruh badannya adalah kelamin. Saya kira itu sangat jelas menggambarkan. Nah, kapitalisme yang Anda gambarkan kan itu kan, apa saja, pokoknya tidak ada batasnya kan begitu. Nah, jelas sekarang. Arahnya seperti itu. Besok, mulai besok Anda begitu ketemu direktur Anda keheran. Iki kok tekan ndukur sampai nisor peli kabeh. Sudah. Jamuring-muring ya Mas ya, kadang ngomong Jawa Timur Besok Anda kalau sudah makrifat gitu. Iki kok bentuknya ndase kok ngene ya. Gitu Mas ya. Jadi sekarang, mulai sekarang Anda mencoba mengamati dengan metode ini, bedanya dagang dengan kapitalisme. Yang menjajah kita bersama adalah kapitalisme yang maniak dan total dan tidak ada batasnya. Dengan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, kurang ajar itu. Kalau perlu tidak perlu modal tuh, yang sekecil-kecilnya kok. Maka kalau diterusin tidak usah modal tapi laba. Ya nang ngono ngerampok ae wis gak angel-angel wis. Jadi itu teori kelamin, bukan teori ekonomi itu. Teori kelamin. Jadi pokoknya hanya ada kelamin. Bisa menggambarkan ya Mas ya? Oke, mudah-mudahan dengan ini syahwat ini jelas. Jadi syahwat itu enggak masalah. Cuman kalau seluruh manusianya adalah syahwat, nah baru dunia hancur lebur kan begitu. Oke teman-teman sekalian, saya tanya kepada Fahmi dan teman-teman, ini waktu sudah habis. Kalau masih ada pertanyaan boleh 2 orang singkat. Manusia diciptakan sangat baik, jadi jangan dibilang manusia itu ya diciptakan dengan baik dan buruk, enggak, baik semua.
Yang menjadikan buruk itu karena kamu tidak seimbang. Syahwat itu artinya ya birahi. Syahwat itu artinya keinginan seksual. Tetapi kemudian dikonotasikan ada syahwat politik, ada syahwat ekonomi, itu konotasi. Tapi kalau denotasinya syahwat itu ya seks. Kan begitu. Nah, seks tadi kita konotasikan, syahwat kita konotasikan sebagai keinginan untuk laba sebanyak-banyaknya, sedemikian rupa sehingga semuanya mau dibikin laba. Sodakoh saja cari laba coba. Coba. Sodakoh cari laba coba. Gimana coba? Kamu meniduri istrimu supaya punya, nggak usah, tiduri saja. Emang kamu bisa bikin anak? Kan nggak bisa. Bisamu ya tidur sama istrimu, nikmati udah. Sampai Allahu Akbar. Masa astagfirullah, gak cocok. Yang cocok ya Allahu Akbar. Asal Anda suami istri, Allahu Akbar itu indah betul. Ini mesti praktek arek-arek engko. Mas kapan Allahu Akbar mas? Mesti arek-arek dapat kode sekarang. Dadi engko bojone lagi ngetik terus sing wedok liwat Allahu Akbar Allah. Sodakoh saja. Kalau kamu mengharapkan balasan dari sodakoh itu, saya merasa logika saya jangan-jangan Tuhan tersinggung loh. Kamu kok mengharapkan, kamu tidak percaya sama saya. Itu kan urusan saya, bahwa setiap orang yang berbuat baik akan aku tambahi berkahnya, betul enggak? Itu urusan saya, kamu enggak usah menyebut-nyebut. Nafsu dalam bahasa Arab itu beda dengan nafsu dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau tadi nafsu mutmainnah, lawamah dan seterusnya itu bukan nafsu dalam bahasa Indonesia, tapi an-nafs dalam bahasa Arab itu artinya diri. Diri mutmainnah, diri lawamah gitu ya, diri. Jadi nafsi-nafsi itu artinya ijen-ijen, dewe-dewe. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut itu bukan setiap nafsu terlibat kematian, tidak setiap diri. Jadi nafs atau nafsu, nafsun dalam bahasa Arab artinya diri. Nah, jadi bukan syahwat mutmainnah, mutmainnah kok syahwat kok mutmainnah. Lah nggandol ngene kan. Ini ya opo arek-arek. Jadi yang dimaksud nafsu di situ bukan nafsu syahwat, tapi dirimu. Jadi ada dimensi tentrammu, ada dimensi amarahmu, ada dimensi khianatmu dan lain sebagainya. Tapi seluruhnya itu tidak jelek. Seluruhnya itu baik. Manusia diciptakan sangat baik. Jadi jangan dibilang manusia itu diciptakan dengan baik dan buruk, enggak, baik semua. Yang menjadikan buruk itu karena kamu tidak seimbang. Nyetir diperekes ngene iki ya. Ya nyetir santai deh ya. Megangnya aja kan enggak gini banget. Megang motor tuh mosok begini banget. Kan naik sepeda kalau kamu tegang kan mesti tiba tuh. Nah, itu kan mutmainnahnya dirimu kan gitu. Jadi sekali lagi itu ada dirimu yang bersifat mutmainnah, ada dirimu yang bersifat. Itu semua tajalli atau aplikasi atau penjilmaan Allah dalam dirimu. Allah maha luas, maha tidak terbatas, tetapi Allah meminjamkan beberapa potensi itu yang disebut 4 itu di dalam dirimu. Nah, itu tidak sama dengan syahwat. Syahwat itu artinya ya birahi. Syahwat itu artinya keinginan seksual. Tetapi kemudian dikonotasikan ada syahwat politik, ada syahwat ekonomi, itu konotasi. Tapi kalau denotasinya syahwat itu ya seks. Kan begitu. Nah, seks tadi kita konotasikan, syahwat kita konotasikan sebagai keinginan untuk laba sebanyak-banyaknya, sedemikian rupa sehingga semuanya mau dibikin laba. Sodakoh saja cari laba coba. Coba. Sodakoh cari laba coba. Gimana coba? Wala tamnun tastakthir. Dan jangan memberikan sesuatu dengan mengharapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu berikan.
Itu rumus baku. Wala tamnun tastakthir. Jangan memberikan sesuatu dengan mengharapkan lebih banyak menerima sesuatu dibanding yang kamu berikan. Jadi kalau memberi titik, ngasih titik, nggak usah supaya, nggak usah. Ini loh, koma ini loh. Ya saya ngundang anak yatim supaya, ya saya nyumbang masjid agar supaya, ya saya mengadakan sholat duha bersama dalam rangka, kan gitu. Kakean dalam rangka, wes sembayang titik. Kamu meniduri istrimu supaya punya, nggak usah, tiduri saja. Emang kamu bisa bikin anak? Kan nggak bisa. Bisamu ya tidur sama istrimu, nikmati udah sampai Allahu Akbar. Masa astagfirullah, gak cocok. Yang cocok ya Allahu Akbar. Asal Anda suami istri, Allahu Akbar itu indah betul. Ini mesti praktek cara-cara enggak. Mas kapan Allahu Akbar mas? Mas cara-cara dapat kode sekarang. Dadi engko bojone lagi ngetik terus sing wedok liwat Allahu Akbar Allah. Gitu ya mas ya, jadi jelas ya. Jadi syahwat tadi kita konotasikan, tapi denotasinya adalah arti baku defaultnya adalah seks atau birahi. Tapi ternyata birahi kemudian disebut libido. Kalau dalam psikologi libido itu kemudian masuk ke semua wilayah, terutama politik dan kekuasaan dan kapitalisme ekonomi, kan begitu. Nah sekarang urusan dengan libido, dengan seks, dengan syahwat, dengan nafsu segala macam itu saya ingin ngomong satu hal saja. Menurut Anda bisa memenangkan jago Anda enggak? Loh, insya Allah apa bisa? Bisa, jamin? Jamin enggak? Atau semoga? Semoga. Hanya bisa semoga. Loh, wong kamu niduri istrimu aja bisanya semoga kok, supaya jadi anak kan semoga. Kalau yang lainnya semoga nggak jadi anak tuh. Dan lebih banyak lah itu. Lebih banyak. Itu loh mas. Ada rumus dari Syekh Nur Somad. Dia mengutip salah satu kata-kata mutiara sufi. Alaikumud da'wah wa alainal balagh. Udah, kamu sampaikan saja, nanti saya yang memasukkannya ke dalam hati orang itu. Udah kamu ngomong aja. Ibaratnya kamu nyangkul aja, kamu tanam aja, nanti yang menumbuhkan Allah. Karena kamu tidak bisa menumbuhkan tanaman itu. Apalagi bikin panen dan bikin buahnya, kan tidak bisa. Udah kamu tanam aja. Begitulah kita hidup, tanam saja, lakukan saja. Sodakoh saja. Kalau kamu mengharapkan balasan dari sodakoh, itu saya merasa, logika saya, jangan-jangan Tuhan tersinggung loh. Kamu kok mengharap-harapkan, kamu tidak percaya sama saya. Itu kan urusan saya, bahwa setiap orang yang berbuat baik akan aku tambahi berkahnya, betul nggak? Itu urusan saya, kamu tidak usah menyebut-nyebut. Jadi mas, kalau rahmah itu pasti mawadah itu yang bikin kamu nikah itu karena kamu dikasih mawadah sama Allah, rasa cinta kepada calon istrimu itu. Jangan semoga. Nah, sakinahnya semoga. Lu enak tadi maknya itu, enggak ngafir no enggak. Dan tidak ada kafir itu, enggak ada. Enggak ada muslim itu, enggak ada. Kafir titik. Kamu muslim? Jangan mantuk dulu. Karena tidak ada muslim titik, kafir titik. Yang ada muslim koma, kafir koma. Jadi Anda sekarang kemana-mana kalau ditanya kamu muslim, kafir. Dia nggak tanya, oh kafir toh. Terus dia kan nggak tanya, ya udah biarin, dia nyangka. Lah salahnya nggak tanya. Ternyata dia kafir, terus dipanggil kamu sama takmir masjid, kok kamu ternyata kafir. Lah dia nggak nerusin pertanyaannya. Kan mestinya dia tanya kafir kepada siapa? Kan begitu.
Kalau kepada iblis kita kafir, kepada Allah kita muslim. Iblisnya kepada Allah kafir, koruptor kepada iblis muslim. Jelas ya mas? Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau ada orang mengkafir-kafirkan itu, kamu ketawa sekarang. Maaf ya, itu titik apa koma? Ngono dah? Apa maksudnya kan gitu kan? Nah gitu. Udah tinggal kamu godain sekarang. Kamu cinta? Koma toh? Kalau suamimu tanya atau istrimu tanya, Mas cinta? Sing lengkap. Mas cinta nang aku lak ngono nek Mas cinta, dia jawab iya. Tapi karepe nang tonggo. Itu loh Mas. Ada rumus dari Syekh Nur Somad. Dia mengutip salah satu kata-kata mutiara sufi. Alaikumud dakwah wa alainal balagh. Buddha, kamu sampaikan saja, nanti saya yang memasukkannya ke dalam hati orang itu. Bila kamu ngomong aja. Ibaratnya kamu nyangkul aja, kamu tanam aja, nanti yang menumbuhkan Allah. Karena kamu tidak bisa menumbuhkan tanaman itu. Apalagi bikin panen dan bikin buahnya, kan tidak bisa. Udah kamu tanam aja. Begitulah kita hidup, tanam saja, lakukan saja. Sodakoh saja. Kalau kamu mengharapkan balasan dari sodakoh, itu saya merasa, logika saya, jangan-jangan Tuhan tersinggung loh. Kamu kok mengharapkan, kamu tidak percaya sama saya. Itu kan urusan saya, bahwa setiap orang yang berbuat baik akan aku tambahi berkahnya, betul nggak? Itu urusan saya, kamu tidak usah menyebut-nyebut. Jangan seperti Samara kamu ya. Ngerti Samara? Sakinah mawaddah warahmah. Itu supaya yang belum kawin tolong kalau bikin undangan dirubah. Kalau yang sudah dengar diem, yang belum dengar tak kasih tahu sekarang. Kan semoga keluargamu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Piye kuwi karepe? Kok sakinah mawaddah warahmah kok semoga piye? Belum ngerti Anda? Alhamdulillah Anda tidak ngerti sehingga Anda mengucapkan itu tidak dosa. Oh tidak ngerti ya. Ngoten ta lho mboten ngertos ya ora apa-apa mlebu swarga kan gitu. Mas, rahmat kok semoga itu gimana? Yang terakhir kan rahmat. Apakah Allah belum memberi rahmat kepadamu? Semua ini rahmat Allah. Alam semesta, pohon tumbuh, daun bergoyang, hujan turun, badanmu tumbuh. Ya toh, kamu sehat, kamu kencing tinggal kencing, kamu tidak perlu membagi-bagi kalori, protein, tinggal makan terbagi sendiri. Ada ekosistem yang diciptakan Allah. Semua itu rahmat. Maling dikasih rahmat, koruptor dikasih rahmat. Apakah kalau koruptor terus kalau duit korupsinya dipakai untuk beli pizza atau pizzanya nggak enak gitu? Tetap enak, gitu? Rahmat itu sudah pasti kok semoga. Masa semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rahmah itu sudah pasti kok. Satu rahmah, sudah pasti, jangan bilang semoga kepada rahmah lo ya. Awas kamu. Terus mawaddah. Mawaddah itu daya magnetik antar dua orang, laki dan perempuan, yang membuat dia merasa ingin menyatu. Jadi kamu sama cewek itu punya mawaddah di dalam dirimu dan di dalam diri dia, sehingga kamu terus pacaran dan terus tunangan dan terus kawin. Jadi yang membuat kamu kawin itu karena kamu punya mawaddah. Lah kok kamu bilang semoga? Yang bikin kamu kawin itu sudah dikasih mawaddah sama Allah kok. Untung malaikat sabar-sabar. Kalau yang tugas Israel, wes kon mate nang ngene carane. Jadi Mas, kalau rahmah itu pasti, mawaddah itu pasti. Mawaddah itu yang bikin kamu nikah itu karena kamu dikasih mawaddah sama Allah, rasa cinta kepada calon istrimu itu. Jangan semoga. Nah, sakinahnya semoga. Jadi kalau di Quran ada litas kunu fi dan litas kunu ila.
kamu punya rumah terus kamu tinggal di rumah itu, sudah milikmu, punya sertifikat, berarti kamu taskunu fi baitikum. Kamu tinggal di rumahmu, sudah mapan, titik. Tapi kalau taskunu ila, jadi kalau ke istri itu ila bukan fi. Fi-ne ya pas bengi ku tok fi. Tapi kalau sehari-harimu dengan istrimu itu litaskunu ila. Kamu memperjuangkan terus-menerus supaya sakinah. Ya, uang kurang ndak apa-apa, istrimu sabar sehingga tetap sakinah. Kok kamu pulang istrimu bedudut, sakinahnya modun. Pagi-pagi istri bedudut, sore suaminya jauh ikut mangkel, tapi begitu jam 11 malam sakinah meneh. Pagi bertengkar lagi, jam 11 bengi arek turu sakinah meneh. Sampai akhirnya anaknya merhatiin iki bapak ibu iki angger awan iki gelut, tapi nek bengi kok sakinah terus iki. Akhirnya takon, Pak, suatu hari ternyata jam 11 malam tetap bertengkar bapak ibu itu. Anaknya takon, Pak, nyun sewu nggih, biasanya sampean mari gelut sedino jam 11 bengi wis sakinah. Terus dari bapak, alati wis gak kena rek. Wis gak iso gawe nyakinah iki sampean. Ya lah istilah iki. Dik tak nyakinah ya dik, ini ya. Wah murid sing gagah, tapi kan indah toh mak, indah toh. Masa kamu sama istrimu kan tidak punya variasi keindahan, masa papa sama mama? Nggak apa-apa, papa sama mama kadang-kadang ngedul karo yem gitu loh. Kan pohon divariasi lah, sama suami istri itu harus penuh variasi. Kadang-kadang pakai rok, kadang-kadang pakai jarit, kadang-kadang pakai sarung, kadang-kadang kain tok, kadang-kadang benang tok. Kadang-kadang dolek kelaras godong itu didelekin. Dek Hawa kan karepe Siti Hawa. Ya belum ada industri kain ya ta. Jadi Ibu Hawa masih pakai kelaras itu. Dek Hawa, jadi waktu malam itu manggilnya Mas Adam. Iya Dek Hawa. Loh kalau Anda tidak punya kemesraan itu untuk apa hidup di dunia ini gitu ya? Oke. Sudah jelas ya Mas ya, sudah ya jawabannya ya, oke ya. Jadi litaskunu ilaiha. Jadi kalimatnya adalah selamat menunaikan hidup baru, semoga dengan mawaddah warahmah dari Allah hidupmu sakinah, atau dengan mawaddah dan rahmah dari Allah semoga hidup kalian sakinah. Ngono kalimatnya rek. Cuman selama ini keliru ndak apa-apa. Wong ndak tahu kok. Lu enak tadi maknya itu, enggak ngafir-ngafir no enggak. Dan tidak ada kafir itu enggak ada. Enggak ada muslim itu enggak ada. Kafir titik. Kamu muslim? Jangan mantuk dulu. Karena tidak ada muslim titik, kafir titik. Yang ada muslim koma, kafir koma. Misalnya gini, kafir itu ingkar, muslim itu patuh misalnya gitu ya. Nah, kamu orang yang patuh, nang sapa betul nggak? Kamu patuh ya, saya patuh kepada orang tua, tapi saya tidak patuh kepada Pak Lurah. Jadi saya muslim kepada bapak ibu, tapi aku kafir kepada lurah. Bener nggak? Betul nggak? Jadi ndak ono kafir titik, muslim titik, gak ono. Jadi Anda sekarang kemana-mana kalau ditanya kamu muslim, kafir. Dia nggak tanya, oh kafir toh. Terus dia kan nggak tanya, ya udah biarin, dia nyangka. Lah salahnya nggak tanya. Ternyata dia kafir, terus dipanggil kamu sama takmir masjid, kok kamu ternyata kafir. Lah dia nggak nerusin pertanyaannya. Kan mestinya dia tanya, kafir kepada siapa? Kan begitu. Kalau kepada iblis kita kafir, kepada Allah kita muslim. Iblisnya kepada Allah kafir, koruptor kepada iblis muslim.
Jelas ya Mas? Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau ada orang mengkafir-kafirkan itu, kamu ketawa sekarang. Maaf ya, itu titik apa koma? Ngono dah? Apa maksudnya kan gitu kan? Nah gitu. Udah tinggal kamu godain sekarang, ya toh? Enggak ono kok kafir titik, musyrik titik, muslim titik, enggak ada. Harus ke siapa dulu, kepada siapa dulu, terhadap siapa dulu gitu. Kamu cinta? Koma toh? Kalau suamimu tanya atau istrimu tanya, Mas cinta? Sing lengkap. Mas cinta nang aku lak ngono nek Mas cinta, dia jawab iya. Tapi karepe nang tonggo. Ya, jelas ya Mas ya? Mudah-mudahan pembelajaran ini menyegarkan dan membuat Anda enteng melihat segala sesuatu dan tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, dan Anda bisa menjadi titik tengah untuk mendamaikan semua orang. Amin ya rabbal alamin.